Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai inilah ciri-ciri lowongan kerja teknik sipil palsu. Ya, banyak sekali beredar loker palsu, loker hoax, loker penipuan, dan banyak juga korbannya yang sudah menjadi sasaran para penipu ini gitu. Jadi juga kita turut prihatin, apalagi juga di dunia konstruksi teknik sipil. Nah, sebelum kita ibaratnya mencari pekerjaan yang valid dan lain sebagainya, kita perlulah untuk mencermati ciri-ciri loker yang dikiranya yang ibaratnya loker hoax itu bagaimana, yang real itu bagaimana. Ya, di sini admin RTS juga ingin membagi sedikit ilmunya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Next, inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang. Apa sih ciri-ciri lowongan kerja palsu? Adakah tips menghindari loker abal-abal palsu atau bodong? Gimana cara mengecek perusahaan abal-abal palsu atau fake? Terus kemudian bagaimana caranya untuk cek legalitas PT? Jadi memang PT-nya itu sebenarnya sudah benar nggak sih? Ya gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama. Apa sih ciri-ciri loker palsu itu? Nah, di sini admin RTS mempunyai sedikit tips yang mungkin ini juga pengalaman dari rekan-rekan yang lain, pengalaman pribadi juga, yang intinya loker teknik sipil yang sangat sering, jadi penipuannya kurang lebih polanya tuh seperti ini gitu. Yang pertama, inilah semua jurusan bisa masuk dalam jabatan yang sama. Nah, contoh, usia minimal 18 tahun, pendidikan SMA, SMK, D3, S1 dalam jabatan yang sama mempunyai kriteria pendidikan yang berbeda-beda. Itu kan sangat-sangat jelas tidak mungkin. Itu paling dasar penipuan yang paling dasar, yang paling tidak rapi ya gitu ya. Jadi walaupun mungkin bagaimanapun saya kira tidak akan seperti ini ya. Yang kedua, next, menampilkan gaji yang menggiurkan. Nah, ini kurang lebih seperti ini, dan ini fokus kita fasilitas gaji pokok. Jadi kalau memang dilihat bahwa untuk menerapkan, ibaratnya mencantumkan gaji itu sangat ini ya, sebenarnya sudah kita lihat pasti ini penipuan, pasti ini hoax ya, karena memang di teknik sipil itu jarang sekali yang mencantumkan nominal gaji. Bukan ibarat tidak ada, namun ada tapi sangat jarang. Karena di teknik sipil itu kebanyakan memang dia untuk salary, dia nego, dan ya banyak kan nego, tidak langsung seperti ini gitu. Ya, kalau rekan-rekan melihat yang bertuliskan nominal gaji pokok terus lain sebagainya sudah ada semua tertera sangat rinci, itu perlu dihati-hati rekan-rekan ya, perlu hati-hati dan perlu ditelusuri lagi. Next, nomor 3, membayar biaya travel nih ya, atau training di depan. Nah, jadi kayak misal gini, ini paling sering sekali di teknik sipil, di teknik terutama ya. Jadi rekan-rekan ada loker, nanti untuk interview rekan-rekan harus menggunakan travel tertentu, nanti membayar dan dengan berdalih travel ini sudah bekerja sama dengan PT dan lain sebagainya. Itu sudah jelas hoax, jangan dipercayai, langsung saja tinggalkan, blok saja nomornya ya, karena itu jelas-jelas sudah hoax. Atau mungkin alasan biaya training di depan, ya itu jangan percaya. Kita mencari kerja, cari uang ibaratnya ya, bukan untuk mengeluarkan uang. Next, nomor 4, menggunakan nomor yang tidak sesuai dengan perusahaan. Nah, ini saya ambil contoh juga ada orang yang menuliskan penipuan mengatasnamakan PT Waskita ya, BUMN. Kalau secara lihat ini memang kita juga sulit untuk, wah ini penipuan gak ya, ini gak ya. Nah, jadi ini juga pengalaman pribadi dari admin RTS. Semuanya sudah hampir sangat teliti sekali, namun di sini perlu dilihat. Nah, kantor pusat, jalan itu memang benar, kode pos benar, emailnya mungkin juga memang benar,
namun dia tidak akan berani mencantumkan nomor telepon. Kalaupun berani ibaratnya mencantumkan nomor teleponnya ya, itu pun nomor teleponnya pasti akan berbeda dengan yang aslinya. Nah, caranya gimana kan? Bisa cek yang pertama di kop suratnya dulu, mulai dari kop surat. Nah, nanti kan bisa search pencarian di Google ya. Jadi alamat kantor pusat PT Waskita Karya. Nah, pasti di situ ada email, fax email, nomor telepon. Nah, sudah jelas kalau ada nomor telepon yang beda satu huruf, jelas itu adalah penipuan. Gitu rekan-rekan ya. Oke, sampai di sini mungkin agak sedikit paham ya. Terus nomor 4, ulangi nomor 5 ya. Loker lokasi interview yang jauh dari domisili calon korban. Jadi memang pada saat kita memasukkan CV itu sudah tahu tuh ya posisinya di mana. Nah, pas interview pasti akan jauh dari lokasi saudara, itu sangat jelas. Misal tidak mungkin posisi ini, sebagai contoh saja ya, lokasinya jauh. Misal contoh di sini nih, kantor Pemkab Banyuwangi, nggak mungkin juga itu untuk ibaratnya untuk tes interviewnya, tes dan lain sebagainya juga di dekat domisili kita, dan itu sangat-sangat jarang dan tidak mungkin hampir ya. Nah, maka dari itu perlu hati-hati juga dalam kita menelusuri, oh interviewnya kok di sini, padahal kantornya di sini. Nah, juga itu menjadi kewaspadaan kita. Oke ya, terus tadi 5 tipsnya. Apa tips menghindari loker palsu min? Nah, ini dari admin RTS sendiri mungkin ya, beberapa yang sekiranya menjadi tips kita, pegangan kita untuk menghindari loker-loker palsu. Nah, ini admin RTS sajikan ada beberapa, yaitu 3. Nah, tipsnya adalah 1, cek sumber loker dari mana. Jadi maksudnya gini, saudara itu dapat loker itu dari mana gitu, sahabat, situs, atau apa gitu. Jadi juga harus jelas, karena kan mendapat informasi dari lokernya itu dari mana. Jangan asal dari ini, nggak jelas kan ya. Yang penting sumber rekan-rekan dapat informasi itu dari mana. Kalau sekiranya wajar ya pasti itu benar-benar loker yang valid. Tapi kalau memang dari sumbernya pun sudah tidak ini, ya pasti penipuan bisa jadi. Nomor 2, buka situs resminya. Apakah benar-benar buka loker atau tidak. Jadi kalau memang perusahaan yang sudah besar, BUMN dan lain sebagainya, rekan-rekan mendapat surat edaran. Nah, di dalam situsnya itu bisa dilihat apakah memang membutuhkan membuka lowongan pekerjaan atau tidak. Kalau memang iya, nah bisa jadi memang benar. Tapi kalau memang tidak, perlu waspada juga rekan-rekan. Yang ketiga, tanya-tanya dengan senior ya, atau kawan yang sudah bekerja, bisa di grup, forum, atau saudara bisa. Nah, itu yang saudara anggap paham. Jadi ibaratnya rekan-rekan mendapatkan suatu loker nih. Nah, bingung, juga agak sulit untuk meneliti ini hoax atau tidak sih. Nah, disitulah kita tugasnya untuk bertanya-tanya, oh di sini dan lain sebagainya, kiranya itu benar nggak sih. Nah, seperti itu ya rekan-rekannya. Jangan malu-malu juga untuk bertanya kepada yang lainnya. Nah, itu kiranya tips dari admin RTS. Kalau memang 3 ini sudah terpegang dan sudah ibaratnya sudah diterapkan, insya Allah yang namanya hoax dan penipuan kita bisa terhindar gitu. Next, bagaimana cara cek legalitas PT-nya min? Oke, jadi semisal ini nih rekan-rekan mendapatkan loker bukan dari BUMN, namun dari PT-PT yang mungkin agak asing lah untuk kita. Nah, caranya seperti ini, buka situs AHU online. Ya ini ya, https://ahu.go.id pencarian profil PT. Di sini rekan-rekan nanti bisa melihat ibaratnya PT itu benar-benar ada nggak sih? PT itu legalitasnya ada nggak sih? Nah, kalau memang saudara sudah memasukkan nama PT-nya dan sekiranya sudah, oh iya benar ada. Nah, saudara sudah bisa mengantongin kebenarannya setidaknya. Oh ya, PT ini ternyata benar-benar ada gitu. Nah, nanti kita bisa tinggal berjalan selanjutnya, oh ya seperti ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu dari admin RTS. Tetap berhati-hati rekan-rekan,
Terus kemudian penipuan itu di mana saja, di loker, di proyek, di mana saja pasti ada yang namanya penipuan. Nah, di situ kita harus mencerdaskan diri untuk mengetahui bagaimana sih ciri-cirinya supaya kita terhindar dari yang namanya penipuan. Ya, marak sekali penipuan, kita harus juga lebih cerdas memilih-milih loker dan sebagainya ya. Apalagi kita teknik sipil, kita harus paham dan familiar dengan semua itu. Ya, hanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sipil.